Assalamualaikum anak soleh solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tematik kelas 3, tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua mengenai perubahan wujud benda. Mari kita belajar bersama-sama. Perubahan wujud benda merupakan salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, aroma, atau baunya yang berubah. Proses perubahan bentuk benda ini terjadi dengan berbagai cara. Wujud benda dapat berupa cair, gas, atau padat. Nah, kali ini kita akan mempelajari perubahan wujud benda cair menjadi beku atau biasa disebut membeku. Nah, berikut peristiwa membeku. Yang pertama, air yang membeku di dalam kulkas atau biasa kita sebut dengan es batu. Kemudian, bisa juga dengan pembuatan agar-agar dan susu yang membeku menjadi es krim. Kenapa benda cair ini bisa berubah menjadi padat? Nah, hal ini terjadi karena adanya penurunan dengan pendinginan suhu yang dialami suatu benda. Nah, biasanya orang-orang untuk mengawetkan makanan, mereka akan membekukan makanan tersebut dengan cara dimasukkan di dalam kulkas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Halo anak-anak, kita sekarang akan mempraktekkan apakah benda cair itu bisa berubah menjadi benda padat. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat es batu. Pertama kita masukkan air terlebih dahulu. Cukup. Jangan lupa dikasih karet. Kita ikat ya. Setelah ini kita masukkan ke dalam kulkas. Kita masukkan ke bagian freezer ya. Nah, kita tunggu dulu beberapa jam setelahnya. Nah, setelah kita tunggu beberapa jam, kita buktikan ya. Wah, ternyata benda yang tadi cair bisa menjadi padat. Tetapi untuk es batu ini tidak terus menjadi padat terus ya. Nanti es batu ini akan bisa mencair. Kenapa begitu? Karena ketika air dimasukkan ke dalam freezer, maka udaranya akan dingin, jadinya akan membeku. Kemudian kalau es batunya ditaruh di luar, maka akan terkena udara panas dan nantinya akan mencair. Terima kasih. Nah, anak solih-solihah, setelah kalian mempelajari tentang perubahan benda wujud, kalian dapat mempraktekkan proses pembuatan agar-agar dalam suatu kelompok. Kalian bisa melakukan itu di sekolah kalian. Nah, berkaitan dengan sekolah, pasti ada peran di sekolah, ya kan? Apa sih peran itu? Peran yaitu tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Kira-kira ada peran apa saja ya di sekolah?
Peran di sekolah yang pertama pasti ada kepala sekolah kan? Apa sih peran kepala sekolah itu? Yang pertama, peran kepala sekolah yaitu untuk memimpin sekolah dan melindungi warga sekolah. Kemudian, apa peran guru? Guru memiliki peran untuk mengajar, membimbing, dan mendidik. Setelah ada kepala sekolah dan guru, pasti ada murid kan? Nah, peran murid yang pertama, belajar dengan rajin untuk mengerjakan tugas yang diberikan dan mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu. Selain itu, siswa juga memiliki peran yaitu memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, dari sini kalian sudah paham kan apa itu peran dan peran apa saja yang ada di sekolah? Alhamdulillah, hari ini kita selesai belajar mengenai perubahan wujud benda dan peran di sekolah. Setelah ini, kalian bisa mengerjakan tugas evaluasi yang diberikan oleh guru. Tetap semangat anak saleh-salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak saleh-salihah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda mencair dan karya dekoratif. Kita belajar bersama-sama ya. Nah, perubahan wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Sekalian lihat ya dan amati gambar yang ada di bawah. Perubahan benda dari wujud ke cair disebut dengan mencair. Mencair sendiri dapat diakibatkan oleh proses pembakaran atau pemanasan. Pembakaran atau pemanasan akibat panas matahari atau peralatan buatan manusia untuk menaikkan suhu lingkungan sehingga benda dapat meleleh menjadi cair. Nah, untuk contohnya, misalnya pada peristiwa mencairnya es krim. Kalian pasti pernah kan merasakan nikmatnya es krim? Dan kalian pasti lihat ketika kalian memakan es krim, pasti es krimnya mudah sekali untuk meleleh. Nah, es krim mengalami pemanasan. Es krim yang semula berwujud padat meleleh menjadi cair. Benda-benda padat akan mencair dengan pada suhu yang berbeda-beda. Misalnya es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius, tetapi jika besi yang dicairkan akan membutuhkan suhu mencapai 600 derajat Celcius. Beberapa benda yang dapat dicairkan diantaranya besi, mentega, coklat, lilin, gula, dan es batu. Nah, setelah ini silahkan kalian amati video berikut. Halo anak-anak, dengan Bu Guru, mari kita buktikan bahwa beberapa benda bisa mencair. Kita buktikan bersama-sama. Kita lihat ya, es batu ini apakah bisa mencair jika dipanaskan? Coba kita lihat. Nah, ternyata es batu ini bisa berubah menjadi cair dengan cara dipanaskan. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu kan bahwa beberapa benda padat itu ternyata bisa berubah menjadi cair dengan cara dipanaskan. Nah, setelah ini kalian bisa membuat eksperimen dengan bahan-bahan lain. Nah, tahukah kalian bahwa di negara-negara lain mengalami 4 musim? Salah satunya yaitu musim dingin. Nah, ketika musim dingin akan turun salju. Tapi sayangnya di Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi tidak ada salju di negara kita. Nah, salju adalah benda yang bisa mencair.
Salju memiliki bentuk yang beraneka ragam ketika dilihat di mikroskop. Nah, sekarang ini ada gambar salju jika dilihat dari mikroskop. Bagus-bagus kan? Unsur-unsur karya dekoratif ada 3, yaitu bentuk, garis, dan warna. Nah, yang pertama adalah bentuk. Kalian lihat ya, ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan lain-lainnya. Untuk yang kedua yaitu garis. Ada macam-macam garis, ada garis lurus, ada garis lengkung, ada garis majemuk. Nah, yang ketiga adalah warna. Warna terdiri dari 2 jenis, yaitu primer dan sekunder. Untuk primer adalah warna merah, kuning, dan biru. Warna sekunder itu gabungan dari warna sekunder. Misal warna merah dengan kuning itu akan menjadi warna orange. Kuning dengan biru akan menjadi warna hijau. Biru dan merah akan menjadi warna ungu. Nah, orange, hijau, dan ungu ini adalah warna sekunder. Nah, jika ketiga unsur tadi, yaitu bentuk, warna, dan garis digabungkan akan menjadi sebuah karya dekoratif. Bagus kan anak-anak? Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk belajar anak solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih-solihah, bagaimana setelah kalian mengamati video tadi mengenai perubahan wujud benda mencair dan perubahan wujud benda membeku? Apakah kalian sudah paham anak-anak? Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran tadi? Menyenangkan kan? Coba, tadi benda cair ada apa saja? Ada air, ada sirup, dan lain-lain. Nah, ternyata benda cair ini bisa berubah menjadi padat. Misalkan air yang ditaruh di wadah kemudian ditaruh di freezer kulkas akan memadat. Ini namanya membeku. Perubahan wujud cair menjadi padat dinamakan membeku. Begitu sebaliknya, benda padat berubah menjadi cair dinamakan mencair. Anak soleh-solihah, setelah ini kita akan mempelajari mengenai kata baku dan tidak baku pada teks eksplanasi dan video tentang menentukan informasi pada teks eksplanasi. Nah, sekarang anak-anak harus mempersiapkan alat tulisnya ya. Kalian catat hal-hal yang menurut kalian penting. Jangan lupa untuk menonton video ini, kalian awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya anak solih-solihah. Teruslah belajar supaya kalian menjadi bunga bangsa Indonesia, menjadi kebanggaan Indonesia. Nah, kita saksikan ya video mengenai kata baku dan tidak baku dan video tentang menentukan informasi pada teks eksplanasi. Kita simak videonya bersama-sama ya. Assalamualaikum anak solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siapkah kalian belajar hari ini? Yuk kita belajar tentang kosakata baku dan tidak baku pada kalimat efektif serta hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Yang pertama,
kata baku dan tidak baku. Kata baku yaitu kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Sumber utama dari bahasa baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Sedangkan kata tidak baku yaitu kata yang dipakai pada percakapan sehari-hari dan tidak ada dalam kamus KBBI. Nah, kalau kita berbicara dengan teman, biasanya itu kita menggunakan kata tidak baku. Beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Kata baku, contohnya abjad, akhirat, aktif, aluminium, akuarium, dan aksesori. Sedangkan kata tidak baku, akhirat, aktif, akuarium, aluminium, aksesoris. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimatnya harus lengkap, logis, singkat, dan juga jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Untuk kalimat tidak efektif, Budi adalah anak paling terpintar di kelas. Kenapa kalimat ini tidak efektif? Karena ada kata paling dan ter. Ini bisa digunakan salah satunya ya. Jadi untuk kalimat efektifnya, Budi paling pintar di kelasnya. Nah, sekarang kita belajar untuk menemukan informasi pada teks eksplanasi. Bacalah teks di bawah ini. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Lampu lalu lintas ditemukan oleh Gerard Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas di jalan dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, dari teks ini kita dapat menemukan informasi menggunakan kata tanya. Nah, di sini Bu Guru memberikan contoh penggunaan kata tanya siapa. Dan pertanyaan, siapa penemu lalu lintas? Maka jawabannya, penemu lalu lintas adalah Augustus Morgan. Nah, dari sini informasi yang kita dapatkan adalah penemu lampu lalu lintas adalah Augustus Morgan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Di teks sebelumnya, kita membahas tentang lampu lalu lintas. Nah, biasanya lampu lalu lintas ini dimanfaatkan oleh kendaraan baik dengan pengendara motor ataupun mobil. Nah, dalam berkendara, kita harus memperhatikan hak dan kewajiban.
Hak itu adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik atau punya kita, serta dalam penggunaannya tergantung oleh diri kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan adanya rasa tanggung jawab dalam diri. Nah, untuk sekarang yaitu contoh hak dan kewajiban. Hak mengendarai kendaraan minimal usia 17 tahun. Nah, kita lihat ya, untuk penggunaan hak, kita juga harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita berkendara, harus memperhatikan peraturannya ya. Kita lihat gambar yang di atas. Nah, kalau melihat gambar itu, ada kesalahan ya. Harusnya ketika lampu merah, pengendaranya harus di belakang garis yang ditentukan, karena mereka akan mengganggu orang-orang atau pejalan kaki, sehingga pejalan kaki akan terhalang oleh kendaraan mereka. Sedangkan kita lihat gambar di bawahnya, mereka berkendara dengan menggunakan helm. Berarti mereka sudah melaksanakan kewajiban dengan benar. Berikut akibat tidak melaksanakan kewajiban dalam berkendara. Gambar yang pertama, ada orang yang terkena tilang karena tidak menggunakan helm. Nah, ini berarti dia tidak melakukan kewajiban dengan tanggung jawab. Kemudian gambar yang kedua, ada orang yang terjatuh dari motor karena tidak mematuhi aturan lalu lintas. Nah, mulai dari sekarang, yuk patuhi lalu lintas supaya kita semua selamat dan mendapatkan hak-haknya di jalan. Anak solih solihah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah terlaksanakan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Jawab salamnya dari Bu Sofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak soleh solihah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA, yaitu menentukan informasi pada teks eksplanasi dan proses menyalurkan energi listrik. Yang pertama, mengenai pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembukaan, berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Kemudian ada deretan penjelas atau isi, berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu penutup, berisi simpulan dari teks atau dapat juga pendapat penulis mengenai fenomena dalam teks. Setiap teks eksplanasi memiliki fenomena penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Berikut kata tanya yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Kemudian yang kedua, di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu, siapa digunakan untuk menanyakan seseorang, kemudian mengapa digunakan untuk menanyakan alasan, dan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara.
Perhatikan teks bagian pernyataan umum di bawah ini. Globalisasi dapat diartikan sebagai bentuk perubahan dan penyesuaian pada cara berpikir manusia, kebiasaan hidup sehari-hari, kemajuan teknologi, dan juga adat istiadat manusia. Perubahan kehidupan manusia semakin lama semakin cepat. Faktor utama yang mempengaruhi perubahan tersebut yaitu semakin tingginya kemampuan berpikir manusia sehingga semakin kreatif dan inovatif. Dari sini kita bisa menemukan informasi dengan menggunakan kata tanya. Contohnya, apa pengertian globalisasi? Globalisasi dapat diartikan sebagai bentuk perubahan dan penyesuaian pada cara berpikir manusia, kebiasaan hidup sehari-hari, kemajuan teknologi, dan juga adat istiadat manusia. Perubahan kehidupan manusia semakin lama semakin cepat. Kemudian, apa faktor utama yang mempengaruhi perubahan kehidupan manusia? Faktor utama yang mempengaruhi perubahan tersebut yaitu semakin tingginya kemampuan berpikir manusia sehingga semakin kreatif dan inovatif. Dari sini kita bisa menemukan dua informasi yang ada pada bagian pernyataan umum. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, semua informasi yang disampaikan di dalam teks adalah berdasarkan fakta. Topik yang dibahas di dalamnya adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Kemudian jenis teks ini bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. Kemudian struktur teksnya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas atau sebab akibat, dan juga penutup. Nah, teks eksplanasi bisa berisi tentang teks energi listrik. Berkaitan dengan energi listrik, kira-kira apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Listrik dihasilkan dari PLTA, biasanya disalurkan ke rumah-rumah, gedung perkantoran, dan pabrik. Besarnya jumlah energi listrik yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut adalah proses menyalurkan energi listrik. Kita perhatikan gambarnya ya. Untuk yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung, perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Kemudian kalian lihat yang nomor 2. Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa disebut juga dengan sutet. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki ketegangan cukup tinggi. Kemudian kalian perhatikan nomor 3, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau biasa disebut juga dengan trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Kemudian kalian perhatikan di nomor 4, di situ ada pabrik. Nah, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Kemudian kalian lihat yang nomor 5. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Setelah itu kalian lihat yang nomor 6. Energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Namun, terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Gangguan-gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya saluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas di dalam pabrik, perkantoran, dan rumah-rumah. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam, seperti tersambar petir atau gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan dengan penyaluran
bocoran listrik. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat tersebut. Anak solih solihah, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa terus selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.